Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zumar Abdillah, Prodi Manajemen dengan NIM 1123111507, tentang materi dari Pak Arif, yaitu saya mengambil tema akhlak terhadap orang tua. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan membuka dari slide pertama, yaitu akhlak terhadap orang tua. Panduan berbakti atau birrul walidain, atau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Materi ini adalah materi akhlak dan adab Islam. Bagian pertama yaitu kedudukan orang tua dalam Islam. Mengenal albir atau kewajiban agung yang disandingkan dengan tauhid. Landasan hukum birrul walidain yaitu dari Qiyas al-Isra 23-24, yaitu perintah berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia tidak menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Adab bicara, melarang keras perkataan atau membentak, serta mewajibkan mengucapkan perkataan yang mulia dan penuh kasih sayang. Hadis Bukhari dan Muslim, yaitu amalan utama. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang amalan paling dicintai Allah atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua. Lebih utama dari jihad, berbakti dan merawat orang tua didahulukan sebelum jihad fisabilillah yang berhukum fardu kifayah. Ada juga poin adab berbicara dan perilaku, yaitu lemah lembut, menggunakan tutur kata yang santun, nada suara rendah dan penuh rasa hormat. Lalu tidak membentak, menghindari kata desahan atau kesal, intonasi tinggi saat diajak berbicara, mendengarkan nasihat atau menyimak arahan orang tua dengan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan. Dan juga ada meminta izin dan ridho, meminta doa kebaikan dan restu orang tua dalam setiap langkah kehidupan kepadanya. Lalu ada bentuk bakti saat orang tua masih hidup, yaitu taat dan patuh, menaati semua perintah dan nasihat orang tua selama tidak bertentangan dengan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Melayani dan merawat atau membantu kebutuhan fisik, finansial, dan kesehatan, terutama saat mereka memasuki usia lanjut atau sakit. Dan juga mendoakan, senantiasa memohon ampunan, kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup bagi kedua orang tua setiap hari. Bakti setelah meninggal yaitu amal yang tidak terputus. Wafatnya orang tua tidak memutuskan kesempatan anak untuk terus berbakti dan mengirimkan kebaikan. Langkah berbakti itu memohon ampunan dan rahmat bagi almarhum atau melunasi utang piutang dan menunaikan wasiat, menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabatnya, lalu bersedekah atas nama orang tua secara rutin. Utamaan dan penghormatan khusus yaitu 3 kali penghormatan kepada ibu. Mengapa itu sangat diutamakan? Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa yang paling berhak mendapatkan perilaku baik, beliau menjawab, ibumu sebanyak 3 kali, baru kemudian ayahmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Hal ini disebabkan oleh 3 kesulitan berat yang dialami khusus oleh ibu: masa mengandung yang semakin lemah, perjuangan melahirkan, dan pengorbanan menyusui selama 2 tahun. Bentuk durhaka yang wajib dihindari itu membentak atau berkata kasar, mengucapkan memotong pembicaraan dengan marah, atau membuat hati orang tua terluka dan bersedih. Dan juga menelantarkan di usia lanjut, mengabaikan kebutuhan fisik, mental, dan emosional orang tua saat mereka membutuhkan pendampingan. Lalu ada acuh terhadap perintah kebajikan, enggan membantu atau menolak permintaan bantuan orang tua dalam hal kebaikan. Dan juga ada mendahulukan orang lain secara berlebihan, mengabaikan hak-hak dasar orang tua demi kepentingan sekunder yang tidak mendesak. Ada juga perbandingan sikap anak. Aspek sikap anak yaitu komunikasi. Akhlak terpujinya birrul walidainnya itu santun, suara lembut, mendengar nasihat. Lalu akhlak tercelalnya atau uququl walidain, membentak, nada tinggi, memotong pembicaraan.
Dan juga ada pelayanan. Akhlak terpujinya sigap membantu tanpa diminta atau ikhlas. Akhlak tercelanya berat hati, mengeluh, menunda-menunda bantuan. Dan juga ada keputusan. Akhlak terpujinya yaitu meminta izin dan ridho orang tua lebih dahulu. Akhlak tercelanya memaksa kehendak sendiri tanpa peduli ridho orang tua. Ada juga sikap hati. Akhlak terpujinya itu rendah hati atau tawadu dan penuh rasa syukur. Akhlak tercerahnya itu sombong, merasa lebih tahu dari orang tua. Wujud kasih sayang sepanjang hayat itu memuliakan ibu, mengingat jasa besar pengorbanan masa kecil, mendampingi ayah, menuntun dan merawat di usia senja, mendoakan selalu, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Pesan utama kunci kebahagiaan itu ridho Allah bergantung pada ridho orang tua dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Doa untuk kedua orang tua yaitu, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku sewaktu kecil. Bisa dibaca di atas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf kepada Pak Arif tentang mata kuliah agama ini. Ada kekurangan seperti tidak ada tatap muka karena kekurangan device yang belum memadai. Sekian, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.